ibadah Glory Kids Rayon 18 Samarinda. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, ada baiknya adik-adik menghormati Tuhan ya, dengan cara yang pertama, duduk dan jangan berbaring ya. Yang kedua, berpakaian yang rapi. Yang ketiga, tidak boleh sambil makan ya adik-adik. Dan yang keempat, adik-adik siapkan hati adik-adik dan pikiran adik-adik ya. Nah, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, berjumpa lagi bersama Kak Renai, Kak Vina, dan Kak Ferry. Nah, berjumpa lagi di ibadah Glory Kids Rayon 18 Samarinda. Yo adik-adik yang di rumah, sebelum kita mulai acara ibadah kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Yo adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, karena yang akan bawa kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat minggu ini, anak-anak sekolah minggumu bisa melewatinya. Ya Tuhan Yesus, sebelum anak sekolah minggu mulai cari ibadah hari ini, Tuhan pimpin, Tuhan sertai dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, anak sekolah minggu siap memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ayo adik-adik kita jalan dulu ya. Anak-anak perjanjian, yes. Siapa sahabatmu? Tuhan Yesus. Saat aku senang, sedih, takut, marah, ku segera berdoa, 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 berdoa. Pada siapa? Tuhan Yesus. Yeay. Ayo adik-adik kita angkat satu pujian.
minggu siap mendengarkan firman Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Wah, Lia. Pujiannya sudah selesai loh, Lia. Masih nyanyi? Jangan-jangan lagi seneng ya? Iya Kak Ayu, Lia lagi seneng loh. Kok Lagi Kak Ayu tahu sih? Lagi seneng apa sih, Lia? Kak Ayu mau tahu atau mau tahu banget? Mau tahu banget ya. Mau tahu banget deh. Oh, Kak Ayu mau tahu ya? Iya dong. Sebenarnya Lia mau dikasih es krim sama Papa. Wah. Besok Sabtu, 2 hari lagi deh. Makanya Lia senang. Wah, kalau gitu belum ada es krimnya dong, Lia. Kok tapi sudah seneng sih? Ya belum, tapi kan pasti Papa nanti kasih itu. Makanya Lia rasanya sudah mau makan itu es krimnya. Oh, gitu ya. Iya, Kak Ayu. Nah, kebetulan nih Lia, Kak Ayu punya firman Tuhan yang mau dibagikan ke adik-adik di rumah dengan judul Iman kepada Tuhan Yesus. Sebelumnya, kita sapa dulu adik-adik di rumah. Hai adik-adik, apa kabarnya hari ini? Hai teman-teman, apa kabar? Pastinya luar biasa ya. Dan jangan lupa kita harus tetap menjaga kesehatan. Nah, sebelumnya mendengarkan firman Tuhan, ayo Kak Ayu pimpin kita untuk berdoa ya. Sebelumnya siapkan Alkitabnya dan hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah melindungi, memberkati kami sepanjang minggu ini, dan sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu boleh bertumbuh, berkembang, berbuah Tuhan di dalam hati dan kehidupan kami. Berkati Tuhan Yesus buat adik-adik yang di rumah maupun adik-adik yang sedang berada di jalan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut berkat-Mu, firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Nah, Kak Ayu, bagaimana nih Lia? iya Kak Ayu, Lia mau tanya. Tanya Tadi apa? temanya kan iman kepada Tuhan Yesus. Iya, betul. Lia mau tanya, iman itu apa sih? Nah, karena Lia bertanya iman, ayo kita buka Alkitab kita di Ibrani 11 ayat 1. Nah, Kayu bacakan ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, Lia. Seperti Lia tadi. Lia belum terima es krimnya dari papanya, tetapi Lia sudah senang, Lia sudah gembira, seolah-olah Lia sudah menerima es krimnya, Lia. Itu namanya iman. Kayak gitu. Gitu ya Kak. Iya. Oh gitu. Jadi gitu ya adik-adik, iman itu sesuatu yang belum kita lihat, tetapi kita sudah menerimanya. Seperti itu. Oh iya Kak. Terus firman hari ini mau cerita tentang apa? Nah, hari ini kita buka di Matius 8 ayat 5 sampai 13. Judulnya di situ adalah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Nah, ini Kayu mau cerita tentang seorang perwira yang dia belum pernah tahu Tuhan Yesus
seperti apa. Nah, dia hanya suka mendengar dari orang-orang sekitarnya, daripada orang-orang yang sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, kebetulan di Matius 8 itu dia mendengar Tuhan Yesus itu datang ke Kapernaum. Nah, karena perwira itu dengar Tuhan Yesus datang ke Kapernaum, dia ingin datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta sebuah kesembuhan untuk hambanya yang sedang sakit, Lia. Oh gitu. Baik ya. Iya, Tuhan Yesus itu baik. Dan perwira itu juga dia beriman. Nah, setelah itu dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan, tolong aku, dia bilang gitu, untuk Engkau menyembuhkan hambaku yang sedang sakit, dia bilang gitu. Terus Tuhan Yesus bilang, ya nanti aku datang ke rumahmu. Tetapi si perwira bilang, aku tidak layak untuk menerima engkau di rumahku, dia bilang gitu. Tapi Tuhan, katakanlah sepatah kata supaya hambaku yang berada di rumah itu dapat sembuh. Dia bilang seperti itu, ya. Oh gitu. Nah, setelah itu Tuhan Yesus berkata, aku tidak pernah melihat iman sebesar ini di seluruh orang-orang Israel. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata, pulanglah dan maka hambamu akan sembuh seperti yang engkau imani. Seperti itu, Lia. Jadi dia belum melihat hambanya sembuh, tetapi dia sudah beriman, dia sudah percaya kepada Tuhan, pasti sudah menyembuhkan, Lia. Oh gitu ya Kak. Betul sekali. Jadi anak-anak seperti Lia, bagaimana ya supaya punya iman seperti perwira tadi? Nah, kalau mau punya iman seperti perwira, kita harus berdoa dan membaca kitab suci setiap hari. Karena di dalam kitab suci ini, di dalam Alkitab ini, janji Tuhan itu sangat banyak buat anak-anaknya di rumah. Begitu, Lia. Jadi Lia harus baca Alkitab supaya imannya setiap hari bertumbuh dan percaya dengan Tuhan Yesus, ya, Lia. Oh gitu ya Kak. Iya. Jadi kalau Lia berdoa, Lia minta sama Tuhan Yesus. Iya. Terus doa yang Lia ucapkan atau keinginan yang Lia inginkan, berarti setelah kita berdoa, kita percaya dan sudah menerimanya ya Kak Ayu. Nah, seperti itu juga yang Lia akan terima. Jadi Tuhan Yesus itu selalu memberikan apa yang kita doakan. Kenapa tidak? Tuhan Yesus saja memberikan nyawanya loh, Lia, untuk kita dan adik-adik di rumah. Apalagi doa yang kita naikkan kepada Tuhan, pasti Tuhan berikan, Lia. Oh gitu. Kalau Lia sakit gimana Kak? Berdoa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan Lia, dan Lia harus yakin dan percaya kalau Lia sudah sembuh. Pasti sembuh gitu. Oh gitu. Kalau Lia kepingin juara 1 gimana ya Kak? Kalau pengen juara 1, berdoa dan belajar. Oh, nggak hanya berdoa saja. Tidak, kita juga harus ada usaha. Jadi iman itu terjadi jika kita juga berusaha. Tidak hanya berdoa saja, kita harus usaha supaya kita menjadi pintar. Oh, oke Kak. Oke. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi kita ini
harus beriman kepada Tuhan Yesus. Berimannya kita berdoa, yakin dan percaya apa yang kita minta itu pasti kita terima. Meskipun belum ada di hadapan kita, belum kita lihat. Nah, itu namanya beriman. Seperti Lia tadi, ingat kan adik-adik, Lia tadi sudah bercerita tentang mau diberikan papanya es krim, tetapi Lia belum menerima, tapi dia sudah senang, seolah-olah Lia sudah menerima. Iya, seperti perwira tadi juga ya Kak Ayu. Iya, betul sekali seperti perwira tadi. Nah, demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Bagaimana Lia, sudah mengerti? Sudah Kak. Nah, kalau begitu kita berdoa ya adik-adik. Lipat tangan dan tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman hari ini. Biarlah Tuhan kami adik-adik di rumah boleh belajar tentang iman dan kami boleh yakin dan percaya apa yang kami doakan, apa yang kami minta, apa yang kami sebutkan Tuhan Yesus. Boleh Tuhan Yesus berikan kepada kami dan kami Tuhan boleh terus beriman dan yakin kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat firman-Mu, dan juga Tuhan berkati Tuhan Lia dan berkati adik-adik di rumah, berkati semua Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik di minggu selanjutnya, Tuhan memberkati. Sampai jumpa Lia. Kak Ayu. Sampai jumpa teman-teman. Memberkati. Dadah. Oke, adik-adik yang di rumah sudah mendengarkan firman Tuhan kan yang disampaikan oleh Kak Ayu dan Lia. Adik-adik yang di rumah belajar memiliki iman seperti perwira yang diceritakan oleh Kak Ayu dan Lia ya. Oke, ya, adik-adik, kita akan tutup acara ibadah kita. Sebelum itu kita akan angkat satu pujian. Yesus, buat kebaikan-Mu. Anak sekolah minggu telah mendengarkan firman Tuhan, telah memuji dan memuliakan nama Tuhan, telah menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah anak sekolah minggu-Mu, agar anak sekolah minggu-Mu bisa belajar, memiliki iman seperti perwira yang diceritakan oleh Kak Ayu dan Lia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami tutup acara ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dadah, sampai jumpa